udah connect. Nah, kan udah direkam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, tadi lagi angon kambing. Jadi kambingnya ke luar jalan jadi saya berburu. Sudah saya record Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Jurumiyah, kitab yang membahas ilmu nahwu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah dulu. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian pada pagi hari ini. Ala hadini wa kulli niyatin shal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada pembahasan tamyiz ya. Tamyiz ini adalah salah satu dari isim-isim yang pasti dibaca nasab ya. Berarti yang keenam ya Pak ya. Sudah keenam ya, yaitu tamyiz. Tamyiz itu adalah keterangan zat, Pak. Yaitu isim ya, isim mansub ya. Isim mansub, isim yang pasti dibaca nasab. Yang mana dia menjelaskan suatu benda atau nisbat yang belum jelas. Dan tamyiz ini ada dua, Pak ya. Ada tamyiz zat dan juga ada tamyiz nisbat. Pasti masih bingung ya Bapak Ibu sekalian ya teman-teman. Oke, langsung ke contoh aja biar jelas. Yang pertama adalah tamyiz zat itu ya, tamyiz yang menjelaskan atau isim mansub yang menjelaskan isim yang tidak jelas ya, atau isim yang belum jelas dalam bilangannya, dalam takarannya, dalam timbangannya, ukuran panjang dan semisalnya. Contohnya ini pasti sering dengar ini ya. Ishtaro itu salasina kitaban. Saya telah membeli 30. Kalau andekan kalimatnya sampai titik ya, di kata 30 pasti belum jelas kan? Saya telah membeli 30. Ya 30 apa? Kan masih luas itu. 30 kambing ya kan, seperti yang di Angon Mas Barat tadi ya. 30 kitab ya, 30 pulpoin, 30 andekan apa? 30 baju. Nah, itu kan masih luas kan. Berarti sesuatu zatnya tadi ya belum jelas gitu. Nah, kemudian ada kata kitaban. Nah, kitaban inilah yang namanya tamyiz ya. Yang namanya tamyiz menjelaskan ya isim yang belum jelas di depannya tadi, yaitu salasin kan. Salasin kan belum jelas tadi kan. Nah, maka kata kitaban karena dia menjelaskan ya bilangan yang belum jelas, maka disebut tamyiz. Tamyiznya adalah tamyiz zat. Nah, dia harus berupa isim nakiroh. Ini Bapak Ibu ya, harus perlu dicatat ini. Dia berupa isim nakiroh, Pak. Bukan isim ma'rifat ya. Nakiroh itu kita sudah tahu, yaitu isim yang masih umum maknanya ya, belum spesifik. Dan dia harus apa? Dalam keadaan nasab gitu. Oke, baik kita i'rab ya. Ishtaro itu adalah fi'lu madin ya. Fi'lu madin, fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau
Ya berarti telah membeli. Membelinya berarti sudah dilakukan gitu. Dia mabniun ala sukuni, ya tetap dalam keadaan sukun karena fi'il madhi ini bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharikah, ya, yaitu tu di sini. Kemudian tu adalah domirun mutasilun, ya, domir mutasil yang mana dia mabniun, mabni juga dia tetap kan gitu. Mabniun ala domi, dia tetap dalam keadaan domah. Nah, di sini posisinya sebagai apa dalam kalimat ini, ya? Fi mahali raf'in, Pak, ya. Dia menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari ishtara itu, ya. Yang membeli siapa? Yang membeli adalah saya. Nah, berarti pelakunya adalah saya gitu. Sebagai fa'il. Kemudian kata salasina. Salasina adalah, ya, di sini sebagai maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi, dia adalah apa kalau maf'ulun bihi itu i'rabnya, yaitu mansubun. Nah, dia mansubun, wa alamatun nasbi adalah al-ya'u. Di sini tanda dia nasab adalah ya. Karena salasin ini adalah mulhaq jamak mudzakkar salim, ya. Jadi hukumnya mengambil hukum dari jamak mudzakkar salim. Ketika dia nasab, tandanya memakai ya. Nah, kemudian kata kitaban, ya. Kitaban ini adalah, ya, tamyizun, Pak. Sebagai tamyiz, ya, yang menjelaskan zat yang belum jelas, ya, yaitu bilangan dari kata salasin yang belum jelas. Yang mana tamyiz itu pasti apa i'rabnya? Pasti mansubun, ya, i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi di sini apa? Yaitu al-fathatu, memakai harokat fathah. Itu, Pak, ya. Ini contoh yang pertama berarti menjelaskan bilangan di sini 30, ya, yang belum jelas. Nah, kata kitaban ini. Saya membeli 30 buku. Nah, jadi kalimatnya sudah jelas ini, ya. Jadi mukhotob, orang yang saya ajak ngomong, saya ajak bicara itu sudah jelas gitu, ya. Yang saya beli adalah 30 buku. Kemudian kalimat yang kedua, syaribat hindun kuban asalan. Syaribat hindun kuban asalan. Hindun minum segelas. Nah, kalau titik di situ pasti nggak belum jelas kan? Pasti orang yang saya ajak bicara pasti tanya lagi, segelas apa kan gitu? Segelas air atau segelas susu atau segelas kopi dan lain sebagainya. Maka di situ saya harus mendatangkan satu kata yang menjelaskan takaran belum jelas. Maka kata itu namanya tamyiz, yaitu kata di sini asalan, ya. Artinya Hindun telah minum segelas madu, nah, gitu. Oke, kita i'rab. Syaribat, ya. Syaribat itu adalah fi'lu madin, yang mana dia mabniun tetap, ya, alal fathi, Pak, ya. Di sini tetapnya dalam keadaan fathah, ya. Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharikah, tidak bertemu dengan bau jamak, ya. Maka dia mabninya fathah. Di atas huruf ba di situ, ya, syariba gitu. Kemudian taknya di situ ada tak yang sukun di situ, ya, mabni sukun itu adalah ta'u ta'nis, Pak. Tak ta'nis. Tak yang menjelaskan bahwa pelaku yang meminum itu adalah, ya, mu'annas, ya, seorang wanita, yaitu di sini siapa? Yaitu Hindun, ya. Kemudian kata Hindun adalah fa'ilun sebagai pelakunya yang minum itu gitu. Hindun itu fa'il, ya, yang mana pasti apa? Marfu'un, i'rabnya pasti rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa memakai apa di sini? Yaitu adomatu, harokat doma. Kemudian kata kuban, kuban adalah maf'ulun bihi. Dia sebagai objek, ya, objek yang diminum Hindun tadi gitu. Ya, maf'ulun bihi yang mana i'rabnya pasti apa? Mansubun gitu kan. Kemudian wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu, fathah. Kemudian kata asalan, ya. Kata asalan adalah tamyizun. Yang mana tamyiz di sini adalah mansubun, i'rabnya nasab,
wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah. Oke, dua contoh ini pasti sudah jelas ya Pak ya. Nah, ini pasti sudah jelas, ini sering kita pakai juga. Saya makan ya, andaikan sepiring kan gitu. Saya makan sepiring, andaikan Indomie ya, Indomie goreng kan gitu. Saya makan sepiring nasi. Nah, jadi kayak gitu itu, yaitu namanya tamyiz gitu kan, memakai tamyiz. Kemudian contoh yang ketiga, yabi'u Ahmadu jaroman zahaban. Yabi'u Ahmadu jaroman zahaban. Artinya adalah Ahmad menjual. Ya, menjualnya ini berarti sedang menjual atau akan menjual karena memakai fiil apa di sini? Fiilnya mudhari ya. Fiil mudhari itu fiil yang zamannya bisa hal atau hadir sekarang sedang gitu, atau dia zamannya mustakbal yang akan dilakukan gitu. Artinya Ahmad menjual 1 gram. Ya, kalau titik di situ berarti belum jelas ya, masih umum. 1 gramnya apa? 1 gramnya emas. Baik, kita i'rab. Yabi'u adalah apa di sini tadi? Fi'lu mudhari'in ya. Fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu i'rabnya pasti apa? Kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm, pasti apa? Marfu, marfu'un. Wa alamatu rafihi adalah adomatu ya, memakai harokat domah yang lohirah ya, kelihatan di situ. Kemudian Ahmadu adalah fa'ilun ya, sebagai fa'ilnya, pelaku dari yabi'u itu yang menjual adalah Ahmad gitu. Dia sebagai fa'ilun, yang mana fa'ilun itu pasti marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi adalah ad-dhammatu al-wahidatu. Ya, dhammahnya satu saja, Pak. Enggak dhammatain ya. Tidak Ahmadun, tidak boleh. Kenapa tidak boleh Ahmadun? Hanya dhammahnya hanya satu saja, karena Ahmadu adalah termasuk isim goiru munsorif ya, isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian kata jaroman ya, 1 gram ya. Jaroman di sini adalah maf'ulun bihi, dia mansubun, wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu ya, fathahnya kelihatan di situ. Kemudian kata zahaban ya, zahaban emas ini sebagai penjelas kata gram yang belum jelas ya. Maka zahaban itu menjadi tamyizun ya. Tamyizun yang mana i'rabnya mansubun. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu fathah. Oke. Contoh yang ketiga ya, semakin jelas lagi ya Pak ya. Kemudian contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, akala Abu Aliyin ya, akala Abu Aliyin mitron pizza. Ya. Ayah Ali atau bapaknya Ali ya makan, nah berarti makannya sudah ini karena fi'il madhi, telah makan 1 meter. Nah, kalau andaikan 1 meter aja berarti pasti bingung. Makan apa kok 1 meter gitu. Nah, bapaknya Ali telah makan 1 meter apa? Pizza. Nah, pizza. Karena ada kan Pak, pizza sekarang ada pizza 1 meter kan. Nah, ini yang sering makan pizza ya. Ada itu pizza 1 meter ya. Bapaknya Ali makan 1 meter pizza. Oke. Kemudian kita i'rab dulu ya. Akala adalah fi'lu madin, dia mabniun alal fathati, fathah. Kemudian abu adalah fa'ilun, Pak ya. Fa'ilun yang mana dia marfuun, i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi, memakai apa di sini? Alwawu. Memakai tanda huruf wawu. Kenapa dia memakai wawu? Enggak kayak yang atas-atas tadi ya, Hindun Ahmad itu memakai harokat doma, karena abu adalah asma apa di sini? Asma khomsah. Jadi asma khomsah ini kita sudah tahu ya, bahwa tandanya ketika dia i'rabnya rafa memakai huruf wawu.
Kemudian wahwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof. Ya, karena asma khamsah itu ya tanda i'rabnya memakai huruf ya, wawu atau alif atau ya itu dengan syarat dia harus diidzofahkan, Pak ya. Kalau dia berdiri sendiri maka dia memakai harokat kan seperti Ahmad, seperti Hindun gitu. Kalau Abun saja gitu. Nah, karena di sini diidzofahkan Bapak dan Ali ya, menjadi bapaknya Ali kan gitu. Nah, maka di sini dia sebagai mudhof bapak ini. Kemudian aliin adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaih ini pasti apa? Pasti majrurun, i'rabnya jar. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur ya. I'rabnya jar itu adalah al-kasratu, kasrah. Kemudian kata mitron ya, mitron 1 meter yang dimakan berarti objek ya. Berarti dia maf'ulun bihi. Maf'ul bihi yang mana mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu. Kemudian kata pizza ya, pizza di sini adalah apa namanya? Sebagai tamyiz ya, yang mana dia mansubun ya. Kemudian wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu al-muqaddaratu. Fathahnya enggak ada, Pak, karena terakhirnya adalah huruf alif ya gitu. Oke, ini contoh-contoh dari tamyiz zat ya, Pak ya. Tamyiz zat itu tadi tamyiz ya atau isim yang mansub yang menjelaskan yang belum jelas. Yang mana yang belum jelas tadi ada bilangan, ada takaran, ada timbangan ya, ada juga ukuran panjang dan semisalnya gitu. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah tamyiz nisbat ya. Tamyiz nisbat ini adalah tamyiz yang menjelaskan jumlah ya. Jumlah ini kalimat ya, Pak ya. Sering saya katakan kan kalau dalam kajian i'rab itu jumlah itu kalau kita terjemahkan adalah kalimat ya. Menjelaskan kalimat yang belum jelas, yang tidak jelas. Nah, tamyiz nisbat ini kalau tadi kan bukan jumlah, Pak ya, kata kan tadi, kalimah kan. Ya. Kalau ini tuh menjelaskan jumlah, Pak. Jumlah itu kalimat ya secara keseluruhan. Nah, kalau tadi kan isrun ya contohnya tadi apalagi apa tadi? Kuban ya gitu. Jerauman, mitron itu kan kata, kalimah, ya kan? Nah, kalau yang nisbat itu menjelaskan kalimah, kata saja. Kalau yang nisbat ini menjelaskan jumlah kalimat ya yang belum jelas. Tamyiz nisbat ini ada kalanya pindahan, Pak. Ada kalanya pindahan dari mubtada ya. Mubtadanya itu diakhirkan ya. Juga fa'ilnya atau pindahan juga dari maf'ul bih gitu. Ya, jadi tamyiz ini bisa terbuat dari mubtada, bisa terbuat dari fa'il, bisa terbuat dari maf'ul bih yang dipindah ke belakang gitu. Contohnya tamyiz nisbat ya. Tamyiz nisbat yang mana dia pindahan dari mubtada, Pak. Nah, contohnya yang pertama kalimatnya al-inabu aladzu minal burtuqali to'man. Artinya anggur itu lebih enak rasanya daripada jeruk. Nah, ini kalau ini apa ya, Pak ya? Tidak pasti ya antara satu orang dengan orang lain itu bisa jadi jeruk itu lebih enak daripada anggur gitu ya. Ini berarti apa? Secara apa namanya itu? Apa ya namanya? Yang belum pasti itu. Tetapi kalau menurut saya itu anggur lebih enak, apalagi kalau anggur Arab, Pak. Nah, di Mesir itu anggurnya berbagai macam warna gitu. Ada yang hijau, ada yang agak merah dan lain sebagainya. Ada bentuknya yang lonjong, ada bentuknya yang bulat-bulat. Nah, banyak berbagai macam bentuk ya, berbagai macam warna dan rasanya manis-manis. Nah, dan ini lebih enak kalau menurut saya daripada jeruk kan gitu. Maka kalimatnya saya bikin al-inabu aladzu minal burtuqali to'man. Anggur itu lebih enak rasanya daripada jeruk. Kalau andekan titik sampai burtukol ya,
al inabu aladzu minal burtuqali. Anggur itu lebih enak dari apa? Dari jeruk. Maka di situ mungkin ada juga yang belum sempurna. Jadi ada kata di situ ada kata tokman, rasanya ya, rasanya. Bukan enak dipandang ya, mungkin bisa juga, mungkin lebih indah kalau dipandang atau ya. Kan bisa kan, Pak? Ya kan? Lebih enak atau lebih indah dipandang gitu. Nah, atau lebih cantik bentuknya. Nah, kan berarti masih belum jelas. Nah, maka di situ didatangkan kata tokman, rasanya. Nah, kata tokman ini aslinya itu pindahan dari mubtada, Pak, yang berada di depan gitu. Aslinya adalah tokmul inabi aladzu minal burtuqoli. Rasanya anggur itu lebih enak daripada jeruk ya. Kalau andikan kita terjemahkan letterlek ya, yang kalimat yang di atas itu, anggur itu lebih enak daripada jeruk, apanya? Rasanya kan gitu. Kalau kita belajar di pondok-pondok itu biasanya kan dimaknai gandul itu Pak, biasanya. Ya, dimaknai gandul itu biasanya gitu. Tamyiz itu artinya apa nih? Tokman rasane kan gitu kalau bahasa Jawa ya. Al inabu utawi anggur aladzu iku luwih enak minal protokoli saking jeruk apane tokman rasane. Nah, itu namanya kalau ada seperti itu pasti tamyiz gitu. Kalau anak-anak pondok itu ya itu pasti tahu lah gitu ya. Kalau ada kata apa nih kan gitu. Nah, tokman rasane kan gitu. Oke, ini berarti dia pindahan dari mubtada ya. Mubtadanya dipindah ke belakang gitu. Kita irob dulu, Pak. Kita irob dari yang kalimat yang atas ya. Al-inabu ya. Al-inabu sebagai apa di sini? Al-inabu adalah mubtadaun ya. Menjadi mubtada ya di sini. Yang mana mubtada itu pasti apa? Kalau tidak ada nawasih ya kan, tidak ada ina kan gitu atau zona, pasti dia rafa ya kan. Al-inabu itu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi adalah ad-dhammatu, dhammah di sini. Kemudian aladzu ya. Aladzu itu adalah khobarun ya. Ada mubtada, ada khobar. Nah, jadi satu paket, Pak. Mubtada pasti ada khobar, nggak mungkin mubtada nggak ada khobarnya gitu. Nah, aladzu adalah khobarun yang mana ikut apa? Marfuun kan. Mubtada kan apa, khobar juga rafa gitu. Kalau tidak ada nawasih, tidak ada kana dan saudara-saudaranya kan gitu. Marfuun wa alamatu rafi apa di sini? Ad-dhammatu dhammah. Kemudian min ya. Min itu adalah harfu apa di sini? Harfu jarrin ya. Harfu jar, huruf jar. Yang mana dia apa? Huruf itu pasti mabniun gitu. Huruf itu pasti mabni, Pak, bukan mu'rab ya. Tidak bisa berubah-ubah. Ya. Ini alas sukuni, Pak. Jadi di sini mabninya sukun. Tetapi hurika ilal fathati ya, tetapi dikasih harokat fathah. Kenapa? Alasannya agar tidak bertemu dua sukun ya, yaitu sukunnya di huruf nun dan sukunnya di huruf lam ya gitu. Ini kalau sering ikut kajian irob pasti tahu kan ya. Kemudian kata al-burtuqoli adalah ismun majrurun, isim yang dijerkan bimin ya, isim yang dijerkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa di sini? Al kasratu kasrah. Kemudian kata tokman ya, kata tokman adalah tambizun ya, sebagai penjelas ya, penjelas nisbat yang belum jelas, kalimat yang belum jelas ya. Anggur itu lebih enak daripada jeruk. Itu enak dalam segi apanya? Enak dipandang, enak dipelototin, atau enak dimakan, atau dan lain sebagainya kan gitu. Maka kata tokman adalah tamyizun yang menjelaskan kalimat di sini yang belum jelas. Yang mana tamyizun di sini adalah mansubun ya, i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi memakai apa? Al-fathatu fathah. Kalau andikan kita i'rab yang bawah ini ya, asalnya ya,
yang kalimat yang bawahnya itu kan asalnya gitu. Ya, mubtada'nya ditaruh di belakang kan gitu. Menjadi tamyiz gitu. Yang bawah itu i'rabnya to'mu itu mubtada'un, Pak ya. Kalau yang atas kan yang sebagai mubtada apa? Al-inab kan. Kalau yang kalimat kedua di bawahnya itu to'munya yang menjadi mubtadaun gitu. Yang mana dia marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Nah, kemudian dikasih gini lagi, Pak. Wa huwa mudhofun dan dia sebagai mudhof. Ya. Karena ada mudhof ilaih inab gitu. To'mu inab ya. Rasanya anggur gitu. Ada dua kata yang digabung ya sehingga menghasilkan makna baru ya. Ada kata rasa dan ada kata inab ya, anggur. Digabung menjadi rasa anggur ya, rasanya anggur gitu. Nah, wa huwa mudhofun. Kemudian al-inabi, al-inabi kalau di sini bukan mubtada lagi kan gitu. Al-inabi ini menjadi apa? Menjadi mudhofun ilaihi, menjadi mudhof ilaih dari kata to'mu gitu. Yang mana mudhof ilaihnya pasti apa? Majrurun, i'rabnya jar. Wa alamatu jari adalah al-kasratu kasrah. Kemudian kata alladzu khobar ya, sama dengan yang atas sama ya. Marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Kemudian min juga sama ya, harfu jari mabniun ala sukuni ya. Hurika ya alal fathati lil tiqoi sakinain ya. Karena bertemu dua sukun. Kemudian al-burtuqoli adalah ismun majrurun bi min. Nah, ini sama kali ini. Bedanya itu saja, Pak ya. Tokmunya yang atas sebagai tamyiz, kalau dibalikin lagi maka dia menjadi mubtada. Contoh yang kedua. Hindun ahsanu min faridata khuluqon. Hindun itu lebih baik akhlaknya daripada Farida. Nah, tetapi kalau tadi yang makna di pesantren itu maknanya bukan langsung gitu, Pak. Ya, Hindun itu lebih baik daripada Farida apanya, ya? Apane, Pak? Gitu. Lebih baik dari segi apanya gitu. Hulukon dari segi akhlaknya. Nah, gitu ya. Nah, ini seru ini kalau dulu ingat apa di pesantren itu makna memberikan makna gandul gitu. Seru banget gitu kalau tamsis ya. Hindun ya utawi Hindun ahsanu iku luweh bagus ya kan min faridata sangking farida apane hulukon kan gitu. Apane hulukon ahlaknya gitu. Baik kita i'rab ya. Hindun di sini sebagai mubtadaun ya. Sebagai mubtadaun dia marfuun wa alamatu rafihi adalah apa di sini? Adomatu. Kemudian ahsanu. Ahsanu adalah sebagai apa? Sebagai khobar kan gitu. Khobar dari kata hindun. Nah, khobarnya hindun tadi gitu. Ahsanu itu khobarun, dia marfuun wa alamatu rafi adalah adomatu. Domah. Tetapi domahnya di sini al-wahidatu, Pak ya. Ya, Ibu dan teman-teman sekalian ya. Bukan ahsanun ya, enggak boleh itu. Enggak ada kata ahsanun karena ahsan di sini termasuk apa? Isim goiru munsharif. Sama dengan aladu juga tadi, Pak ya. Aladu tadi sama juga ya. Aladu itu termasuk isim goiru munsharif ya. Karena kata yang mengikuti wazan af'al ya. Af'al ya, ahsanu. Nah, di sini isim tafdil namanya, Pak ya. Isim tafdil itu apa ya? Isim tafdil itu kata yang maknanya lebih atau ya gitu kan. Lebih baik atau terbaik itu memakai sigot isim tafdil ya. Seperti kata kabirun ya. Kabirun itu kan besar. Kalau terbesar ya atau maha besar itu menjadi apa? Akbar kan gitu. Dari kabirun berubah menjadi akbaru. Ya, akbaru ngikuti wazan af'alu gitu. Nah, di situ dia termasuk isim ghairul munsharif. Maka nggak ada itu Allahu akbarun itu nggak ada. Pasti Allahu akbaru. Nah, berikutnya min ya, harfu jarin mabniun ala sukuni. Berikutnya faridata ya. Faridata adalah ya ismun majrurun, isim yang dijarkan bimin dengan huruf jarmin. Wa alamatu jarihi tanda dia majrur apa di sini? Al-fathatu fathah. Kenapa kok tandanya fathah? Bukannya kalau isim majrur itu tandanya kasroh, ya kan? Biasanya, ya kan?
Kenapa? Alasannya karena faridata adalah isim goiru apa? Goiru munsorib. Ya, isim goiru munsorib adalah isim yang tidak mau ditanwin, dan juga selain dia tidak mau ditanwin, ketika dalam keadaan jer, tanda yang dipakai adalah fathah, gitu ya. Berikutnya khulukon ya. Khulukon adalah tamyizun ya, menjelaskan kalimat yang belum jelas ya. Masih apa ya? Masih mubham kan? Ya, baik dari segi apanya, atau cakep dari segi apanya, dari parasnya atau dari akhlaknya atau dari rumahnya atau dari apanya kan gitu. Masih umum kan, masih luas. Maka jumlah yang belum jelas itu dijelaskan dengan kata, yaitu tamyiz itu hulukon ya gitu. Hulukon sebagai tamyiz dia mansubun wa alamatun nasbi adalah al-fathatu. Nah, kalimat di situ tadi itu hulukon yang sebagai tamyiz itu asalnya pindahan dari kata apa? Dari kalimat huluku ya, di depan ya. Ya, dari holkon itu bisa dipindah ke depan, aslinya di depan ya, sebagai mubtada kan gitu. Huluku hindin ya gitu. Huluku hindin ahsanu min faridata. Kalau di sini terjemahnya gitu. Akhlaknya Hindun itu lebih baik daripada Farida. Ya, kita irob huluku adalah mubtadaun ya. Dia marfuun wa alamatu rafi adalah adomatu. Wahua dikasih gitu. Wahua mudhofun, dan dia juga selain sebagai mubtada adalah sebagai apa? Sebagai mudhof. Karena di sini ada kata hindin, gitu kan. Hindin di sini adalah mudhofun ilaihi, yang mana dia majrurun wa alamatu jari adalah al kasratu. Nah, ada dua kata, akhlak dan hindun. Nah, berarti digabung menjadi akhlaknya hindun, gitu. Kemudian kata ahsanu ya, sampai min farida itu sama ya. I'rabnya sama dengan yang di atas ya. Cuman bedanya itu tadi ya, huluku hindin sama hindun terus belakangnya hulukon gitu. Itu bedanya di situ saja. Untuk lainnya itu sama ya. Ahsan khobar, min jer, huruf jer dan farida adalah majrur kan gitu. Nah, baik, berikutnya pindahan dari fa'il ya. Contoh pindahan dari fa'il. Aslinya fa'il kan langsung jatuh setelah apa? Setelah fi'il kan gitu. Nah, tetapi di sini ntar dipindah ke belakang gitu. Dipindah ke belakang, lebih belakang dari mudhof ilaihnya gitu. Contohnya, kalau bukan mudhof ilaih Pak ya. Oh iya betul, ini dipindah dari ini ya, di belakang mudhof ilaihnya ya. Contoh yang pertama, toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik jiwanya. Ya, atau bisa juga diartikan Muhammad itu wangi tubuhnya. Ya, toba itu bisa artinya baik, bisa artinya wangi ya, sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan itu ya. Nah, kita i'rab dulu, toba itu sebagai fi'lu madin, fi'il madhi, yang mana dia mabniun alal fathati, mabni fathah, kemudian Muhammadun sebagai apa? Sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya apa di sini? I'rabnya marfu'un, marfu'un. I'rabnya rafa wa alamatu rafi adalah ad-dhammatu dhammah. Kemudian nafsan adalah maf'ul, nafsan bukan maf'ul bi ya. Sebagai apa? Sebagai tamyiz ya, Pak. Bukan maf'ul bi. Karena toba ini bukan fi'il maklum, Pak. Bukan fi'il apa namanya? Fi'il yang membutuhkan objek ya. Toba ini fi'il yang lazim ya. Fi'il kita sudah masih ini ya, masih ingat ya. Ada fi'il kalau dilihat dari kacamata apakah dia itu butuh objek atau tidak ya. Ada lazim dan apa kemarin? Muta'adi kan. Lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya koma Muhammadun, Muhammad itu telah berdiri, ya, berarti nggak butuh objek, tetapi sudah memahamkan.
Ada juga yang harus membutuhkan objek, ya, itu fi'il muta'addi. Contohnya, akala Muhammadun as-samaka. Muhammad telah memakan ikan, kan gitu. Nah, kayak akala berarti fi'il muta'addi. Nah, kalau di sini adalah fi'il lazim, maka dia nggak membutuhkan maf'ul bih. Ada kata yang mansub di belakang itu bukan maf'ul bih, tetapi apa? Sebagai tamyizun. Ya, sebagai tamyiz. Karena kalimat toba Muhammadun itu belum jelas. Muhammad itu baik apanya, ya? Cakep apanya? Cakep wajahnya, cakep jiwanya, cakep akhlaknya, atau cakep apanya, kan gitu. Masih luas kan gitu. Maka dikasih nafsan, ya, jiwanya, atau tubuhnya juga bisa nafsan itu, ya. Oke. Kata nafsan, nafsan yang sebagai tamyiz di atas itu pindahan dari kata fa'il, ya. Posisinya fa'il dulu itu. Ini salah, Pak. Ini sebentar. Contoh yang ini seharusnya dihapus ini, ya. Saya hapus dulu. Nah, oke, gini ya aslinya. Aslinya kalimatnya adalah tobat nafsu Muhammadin gitu. Tobat nafsu Muhammadin. Kita irob, kata tobat fi'lu madin sama, ya. Dia mabniun ala fathati, mabni fathah juga. Taknya di sini tak taknis. Karena apa? Karena fa'ilnya kata nafsu. Nafsu ini mu'anas, Pak, ya. Meskipun kelihatan seperti muzakkar, nafsu ini dianggap mu'anas gitu. Makanya ada taknya tak taknis. Nah, nafsu ini sebagai fa'ilun, dia marfu'un, wa alamatu rafi adalah domatu. Wa huwa mudhofun. Di sini juga selain dia fa'il, kedudukannya sebagai mudhof, ya gitu. Kemudian kata Muhammadin, ya, kata Muhammadin sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Sebagai mudhof ilaih dari kata nafsu, ya. Jiwanya Muhammad, kan gitu. Tubuhnya Muhammad. Nah, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi bisa jadi kalau andekan gini, rumusnya, ya. Kalau andekan kalimat jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, ya. Fi'il fa'il, andaikan fa'ilnya itu terdiri dari mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih, dua kata, ya kan, atau bahkan lebih, kan gitu. Kalau mudhofnya itu yang sebagai fa'il itu dipindah ke belakang mudhof ilaih, maka dipastikan itu sebagai tamyiz, gitu ya. Tobat nafsu Muhammadin menjadi toba Muhammadun nafsan, gitu. Jadi kalau kita bikin kalimat boleh seperti itu, Pak, ya. Ini bebas, ya. Jadi bisa kita jadikan bentuk tamyiz atau kita jadikan fa'ilnya mudhof ilaih, ya. Artinya sama gitu. Kemudian contoh yang kedua, ya. Hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun wajhan. Ali itu cakep wajahnya, ya, atau ganteng wajahnya. Nah, kata hasuna aliyun, andaikan titik di situ, ya, sampai di situ saja, maka kalimat itu belum terlalu memahamkan, Pak, ya. Hasuna aliyun, Ali itu cakep, ya. Cakep kan bisa umum, kan, cakep akhlaknya, kan gitu tadi, cakep ganteng wajahnya, kan, cakep bapaknya dan lain sebagainya. Nah, berarti masih umum gitu. Maka di situ harus ada kata yang menjelaskan, ya, keumuman kalimat hasuna aliyun itu gitu. Maka di situ ada kata wajhan, ya, yang mana wajhan ini tamyiz yang menjelaskan, ya, kalimat yang belum jelas tadi, kan gitu. Menjadi artinya apa? Ali cakep wajahnya, Ali ganteng wajahnya gitu. Nah, aslinya kalimatnya adalah hasuna wajhu aliyin. Nah, rumusnya sama, Pak, ya. Rumusnya sama seperti yang atas tadi, ya. Kita irob, hasuna itu fi'lu madin, dia mabniun alal fathati. Kemudian aliyun sebagai fa'ilun, dia marfu'un wa alamatu rafi adalah ad-dhammatu dhammah. Kemudian wajhan. Nah, wajhan ini masih sama dengan yang kalimat atas tadi. Karena hasuna itu adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek, maka ketika ada kata yang mansub itu bukan maf'ul bih, ya. Maka di situ sebagai apa? Sebagai tamyiz. Kalau yang kalimat kedua, ya,
yang aslinya hasuna wajhu aliyin. Hasuna sama ya, fi'il madin mabni al fathati, kemudian fa'ilnya yang berbeda ya. Fa'ilnya yang berbeda. Fa'ilnya mana? Kalau di sini fa'ilnya adalah kata wajhu ya. Fa'ilnya adalah wajhu. Yang mana wajhu itu fa'ilun ya, marfuun wa alamatu rafi adalah adhamatu. Wa huwa mudhofun, dan dia juga selain sebagai fa'il sebagai apa? Sebagai mudhof. Kemudian kata aliyin, aliyin adalah sebagai mudhofun ilaihi ya, sebagai mudhof ilaih yang mana dia pasti apa? Majrurun wa alamatu jarhi apa? Al kasratu, kasroh gitu. Kalau yang kalimat belakang ini alinya tidak sebagai fa'il lagi kan gitu, tetapi dia sebagai mudhof ilaih. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya tamyiz nisbat tadi ya, sebagai pindahan ya, bisa jadi dari mubtada, bisa dari fa'il, dan juga bisa dari maf'ul bih ya. Contoh yang pindahan dari maf'ul bih. Ini di dalam ayat ini ada dalam ayat di dalam Al-Qur'an ya. Wa fajjarnal arda uyunan. Artinya, dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air. Kita i'rab dulu ya. Wa harfu apa ini? Harfu ataf atau harfu istinafiyah, Bapak Ibu? Gimana? Ini huruf ataf atau istinafiyah ini? Ataf. Nah, bisa jadi ataf ketika ayatnya masih ada sebelumnya, Pak ya. Tetapi kalau kita kalimatnya hanya ini saja, maka wawunya istinafiyah, Pak. Wawu yang tidak ada artinya seharusnya ini. Seharusnya langsung kami saja gitu, nggak ada dannya gitu. Ya. Berarti wawu istinafiyah, menjelaskan bahwa kalimatnya adalah kalimat baru gitu. Ya, kecuali ya ini dalam Al-Qur'an dan maknanya itu masih nyambung pada kalimat sebelumnya, maka wawunya adalah wawu ataf gitu. Kalau andaikan kita tiba-tiba kalimatnya ini saja kan gitu, maka wawunya ngatofnya kemana kan gitu, nggak ada kan gitu yang diatofkan. Nah, kemudian fajjarna ya, fajjarna itu dari fi'il madhi fajjaro ya plus na ya. Fajjaro itu adalah fi'il madhin, dia mabniun ala sukuni, yang awalnya fajjaro menjadi fajjar gitu. Dia mabni sukun, kenapa? Karena bertemu dengan salah satu domir dari domir rafa mutaharikah, yaitu berupa na. Kemudian kata na ya, na di sini adalah sebagai domirun mutasilun, domir mutasil, yang mana dia mabniun ala sukuni, mabni sukun ya. Kemudian fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Yang memancarkan itu siapa? Kami kan gitu. Kata Allah ya. Al-ardo adalah maf'ulun bihi ya. Maf'ul bih karena fajjaro itu kan fi'il yang muta'addi, membutuhkan objek kan. Ya, kami memancarkan. Memancarkan apa? Al-ardo, bumi ya. Yang dipancar bumi itu apa? Kan bisa jadi minyak ya kan, bisa jadi lumpur dan lain sebagainya kan, kayak di Lapindo itu kan memancar dari bumi apa? Lumpur ya, lumpurnya lumpur Lapindo kan gitu. Tetapi di sini dikasih kata uyunan ya. Uyunan ini menjelaskan kalimat yang belum jelas ya. Kami memancarkan bumi. Nah, memancarkan apa? Uyunan mata airnya gitu. Nah, aslinya ya pindahan dari uyunal ardi gitu ya, berarti pindahan dari maf'ul bih ya. Kita i'rab yang kalimat kedua itu wa fajjarna uyunal ardi. Aslinya seperti itu ya. Jadi kata wa fajarna tadi udah sama i'rabnya. Kemudian kata uyuna. Uyuna ini sebagai maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bihnya bukan ardi lagi gitu. Maf'ul bihnya adalah kata uyuna. Ya, yang mana maf'ul bih itu pasti apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi apa? Al-fathatu fathah. Wa huwa apa? Wa huwa mudhofun. Dan dia juga selain dia sebagai maf'ul bih, dia sebagai mudhof.
Karena al-ardi sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya. Ya, yang mana majrurun wa alamatu jarhi adalah al-kasratu kasroh. Nah, contoh yang terakhir, Pak. Barakallahu al-mutasaddiqina malan. Allah memberkahi orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, kalau titik di situ, memberkahi apanya? Hidupnya, atau rumahnya, atau hartanya, atau keluarganya, atau apanya kan gitu. Masih umum gitu. Maka di sini ada kata malan. Allah memberkahi harta orang-orang yang gemar bersedekah gitu. Barokah fi'lu madin mabni al fathati Allahu fa'ilun, dia marfu'un wa alamatu rafi adalah ad-dhammatu, al mutasaddiqina adalah sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bihi, yang mana dia mansubun, i'rabnya nasab, wa alamatu nasbi apa? Yaitu al ya'u. Kenapa memakai ya? Karena dia jamak muzakkar salim ya, mutasaddiqin. Kemudian kata malan, malan adalah kata yang menjelaskan kalimat yang belum jelas. Barakallahu al-mutasaddiqin. Allah memberkahi orang-orang yang bersedekah, kan gitu. Belum jelas gitu. Memberkahi apanya kan gitu. Nah, yaitu malan hartanya. Nah, pindahan dari mana? Malan ini, tamyiz ini pindahan dari maf'ul bih. Nah, yaitu aslinya barakallahu malal mutasaddiqina. Barokah itu sama yang atas tadi ya, fi'lu madin, Allahnya sebagai fa'il sama ya. Kemudian mala ini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi. Ya, sebagai maf'ulun bihi dia mansubun wa alamatun nasbi adalah al-fathatu wa huwa mudhofun, dan dia sebagai dia mudhof ya. Karena al-mutasaddiqina sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaihi, yang mana dia majrurun pasti ya, pasti majrur i'rabnya jar, wa alamatu jari memakai apa? Al ya'u, memakai huruf ya. Nah, jadi mutasaddiqinya masih tetap sama, tetapi beda i'rabnya, Pak. Kalau atas tadi i'rabnya nasab, kalau yang bawah itu i'rabnya jar ya. Kalau yang atas tadi nasab karena maf'ul bih, kalau yang bawah itu dia majrur karena apa? Mudhof ilaih. Paham ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sampai sini? Sudah saya kasih contoh yang banyak ini ya. Insya Allah ntar kalau ketemu kalimat-kalimat yang seperti ini, entah itu di Al-Quran atau di kitab-kitab atau di teks-teks bahasa Arab ya, insya Allah akan paham ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita cukupkan materi pada kesempatan kali ini ya. Kita sudah membahas isim-isim yang pasti dibaca nasab yang keenam, yaitu tamyiz. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Tad. Sama-sama Pak Sukendar. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Salam dari Mas Aan, Mas Anton sama saya, Ustaz. Oke, siap Bara. Salam Derek. juga sama kambingnya ya, Bar. Kambingnya yang dulu Bar itu. Iya, Apa ini? Hah? Rambut. Maaf, Ulbi. Pasti kami berkelas,